Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalamu ala rasulullah, dan semoga Allah meridhoinya. Pernahkah kita bertanya-tanya apa rahasia yang membuat nama keempat imam mazhab tetap hidup di hati jutaan orang meskipun mereka telah wafat ribuan tahun yang lalu? Saudara-saudara yang diberkati Allah, tahukah kita betapa indahnya biografi keempat imam mazhab ini? Mereka bukan hanya ahli hukum, tetapi juga contoh kesabaran, kejujuran, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita telah sedikit sejarah mereka untuk memperkuat iman kita hari ini. Bagian pertama ini akan membahas sosok Imam Hanafi atau Abu Hanifah secara mendalam. Dimulai dari tempat kelahirannya, siapa guru-guru di balik kebesarannya, hingga bagaimana ia menyeimbangkan antara mencari nafkah dan mencari ilmu. Imam Hanafi, beliau lahir di Kupah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ini adalah informasi yang umum dikenal dalam riwayatnya. Nama asli beliau sejak kecil adalah Numan bin Sabit bin Jautha bin Mah. Meskipun ayah beliau berasal dari keturunan Persia, keluarganya telah pindah ke Kupah sebelum beliau lahir. Dengan demikian, jelaslah bahwa beliau bukan berasal dari keturunan Arab yang asli, melainkan dari bangsa Ajam, bangsa bukan Arab, dan beliau tumbuh di lingkungan keluarga Persia. Saat kelahirannya, pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan, raja kelima dari dinasti Banu Umayyah. Dalam riwayat, diceritakan bahwa ayah beliau, Sabit, ketika masih kecil pernah diajak oleh kakeknya, Jautha, untuk berziarah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan pada kesempatan itu, Ali berdoa agar dari keturunannya muncul orang-orang yang baik dan terhormat. Yang mulia Imam Hanafi, setelah memiliki beberapa putra, di antara mereka terdapat satu yang diberi nama Hanifah. Karena itu, beliau kemudian dikenal luas oleh banyak orang sebagai Abu Hanifah. Ini merupakan salah satu versi riwayat. Dalam riwayat lainnya, dikatakan bahwa gelar Abu Hanifah diberikan karena beliau adalah sosok yang sangat giat dalam beribadah kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban agama. Istilah Hanif dalam bahasa Arab berarti cenderung atau condong kepada agama yang benar. Ada pula yang menyebutkan bahwa gelar Abu Hanifah berasal dari kedekatannya dengan tinta. Dalam bahasa Irak, kata Hanifah berarti dawat atau tinta. Artinya, beliau selalu membawa tinta kemanapun untuk menulis atau mencatat ilmu yang didapat dari para gurunya dan lainnya. Dengan demikian, beliau pun mendapat gelar Abu Hanifah. Setelah beliau menjadi seorang ulama terkemuka yang terkenal di berbagai kota besar dan dikenal luas di Jazirah Arab pada umumnya, beliau juga diakui dengan gelar Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, setelah kajian dan penelitian beliau tentang hukum-hukum agama mendapat pengakuan dan diikuti oleh banyak orang, hasil ijtihad beliau dikenal sebagai mazhab Imam Hanafi. Ketika berbicara, beliau menggunakan kata-kata yang lembut, manis, dan menyenangkan untuk didengar, karena kelancaran lidahnya dan suara yang merdu. Beliau ramah dan gesit dalam perbuatannya, rajin bekerja, dan rapi dalam hasil kerjanya. Beliau juga tidak menyukai percakapan yang tidak bermanfaat, dan ketika berbicara pasti pembicaranya mengandung nasihat dan kebijaksanaan. Beliau menyukai pakaian yang baik dan bersih, menikmati penggunaan parfum yang harum, dan senang duduk di tempat yang baik. Karena kecintaannya pada wewangian yang harum, orang-orang pun sering mengenalnya melalui aromanya, sebelum mereka melihatnya secara langsung. Juga beliau sangat senang berinteraksi dengan keluarganya dan teman-teman yang baik, namun tidak mau berhubungan dengan sembarang individu. Ia berani menyatakan pikiran yang ada dalam hatinya, serta berani mengungkapkan kebenaran kepada siapa saja, tanpa rasa takut akan celaan atau perdebatan dari orang lain.
dan tidak pula terintimidasi oleh bahaya dalam kondisi apapun, asalkan berdasarkan atau dalam kebenaran yang telah diyakininya. Keluhuran budi Imam Hanafi. Berkenaan dengan kemuliaan budi Imam Hanafi, ini mencakup berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menunjukkan kebaikan akhlak beliau, dapat dijelaskan secara singkat dengan merujuk pada ucapan beliau sendiri, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, "Semoga Allah mengampuni siapapun yang berbicara kepadaku dengan keburukan, dan semoga Allah mengasihi siapapun yang berbicara tentang diriku dengan kebaikan." Imam Abu Yusuf, salah satu murid dan sahabat terkenal beliau, ketika menjabat sebagai kadi, hakim, pada era pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, pernah ditanya oleh raja mengenai karakter dan akhlak Imam Hanafi. Beliau menjawab dengan tegas seperti berikut ini. Al-Imam Abu Hanifah, demi Allah, adalah sosok yang sangat memperhatikan larangan-larangan Allah, dengan tekun menjauhi orang-orang yang mewah dalam kehidupan dunia dan sangat mencintai kesederhanaan. Ia bukanlah orang yang banyak berbicara, enggan melakukan perbincangan, sangat pendiam, dan lebih suka merenung. Jika ia ditanya tentang suatu masalah agama, padahal ia mampu menjawab, ia segera memberikan jawaban yang jelas, memuaskan si penanya. Ya Amiral Muminin, sungguh, aku belum pernah melihat seorang pria yang begitu peduli terhadap urusan agama, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, seperti Imam Abu Hanifah. Ia tidak pernah menyebut nama orang lain kecuali dengan sebutan yang baik. Baginda Harun ar-Rasyid setelah mendengar penjelasan tersebut, kemudian berkata, itulah moralitas orang-orang salih. Imam Hanafi sadar bahwa dirinya tidak akan terbebas dari kritik masyarakat, dan meskipun hanya ada satu atau dua orang yang mungkin iri dan dengki padanya, ia bersikap untuk tidak memperhatikan perkataan orang tersebut. Yang menjadi perhatiannya adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Para guru Imam Hanafi. Sejak dini, Imam Hanafi memiliki ketertarikan mendalam terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama Islam. Mengingat latar belakang keluarga beliau sebagai anak seorang pedagang kaya di kota Kupah, tidak mengherankan jika beliau sejak kecil memiliki akses yang cukup dan jarang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, beliau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan seoptimal mungkin untuk menggali dan mempelajari ilmu sampai memasuki masa dewasa. Dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa pada masa itu masih ada sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, dan Imam Hanafi sendiri pernah menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan 7 sahabat Nabi serta mendengarkan hadis dari masing-masing mereka. Para sejarawan melaporkan bahwa 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditemui oleh Imam Abu Hanifah adalah 1. Anas bin Malik 2. Abdullah bin Harits 3. Abdullah bin Abi Aufa 4. Watsilah bin Al-Asa 5. Mail bin Jasar 6. Abdullah bin Anis dan 7. Abu Thafail Amir bin Watsilah. Para ulama yang terkenal yang pernah beliau pelajari dan ambil ilmu darinya pada masa itu, diperkirakan ada sekitar 200 orang ulama besar. Setiap kali beliau mendengar tentang negeri atau kota yang ada ulama terkenal, beliau segera berusaha untuk datang, belajar, atau berguru kepada mereka, meskipun hanya dalam waktu singkat. Berdasarkan catatan sejarah, sebagian besar guru beliau saat itu adalah ulama dari golongan tabi'in yang hidup setelah masa sahabat Nabi. Di antara mereka adalah Imam Atha bin Abi Rabah yang wafat pada tahun 114 Hijriah, Imam Nafi Maula Ibnu Umar wafat pada tahun 117 Hijriah, dan masih banyak lagi.
Sementara itu, ulama ahli fikih yang paling terkenal dan menjadi guru beliau adalah Imam Hamad bin Abu Sulaiman, wafat pada tahun 120 Hijriah. Imam Hanafi belajar kepada beliau ini selama lebih kurang 18 tahun lamanya. Di antara orang-orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi adalah Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Harmaj, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mutamir, Imam Syubah bin Hajjaj, Imam Asim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Abdurrahman, serta sejumlah ulama dari tabi'in dan atba'i tabi'in. Mata pencaharian Imam Hanafi. Karena beliau adalah putra dari seorang pedagang kaya yang bergerak dalam kain untuk pakaian, sejak kecil beliau telah terlatih dalam dunia bisnis dan perdagangan. Walaupun beliau kemudian menjadi seorang pencinta ilmu dan dianggap sebagai seorang ulama terkemuka, beliau tetap aktif dalam berdagang. Dengan demikian, aktivitas beliau pada masa itu adalah berbisnis kain pakaian bersama teman-temannya. Selain itu, ada catatan yang menyebutkan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali memperoleh pengetahuan tentang pembuatan ubin. Di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh temboknya dibangun menggunakan ubin, dan pada saat itu beliau adalah orang yang bekerja keras dalam membuat dan mengaturnya. Di kota Kupah, beliau sering meminta kepada para sahabatnya untuk menjual barang dagangannya di kota lain, seperti di Baghdad dan lainnya. Karena hal ini, beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang kaya dan hidupnya nyaman, dan dengan demikian, beliau juga terkenal sebagai seorang dermawan. Kedermawanan Imam Hanafi. Imam Hanafi dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, selalu siap membantu mereka yang menderita dan berusaha memberikan bantuan kepada setiap individu yang benar-benar membutuhkan. Imam Abu Yusuf menyatakan, Imam Abu Hanifah adalah orang yang memiliki sifat dermawan, dan tidak terbebani dengan sifat serakah atau menimbun kekayaan. Selain itu, beliau adalah sosok yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, tidak mencerminkan rasa kurang dalam kehidupannya. Imam Muhammad bin Muqatil mencatat bahwa Imam Abu Hanifah berprofesi sebagai pedang kain, khususnya yang berbahan sutera bercampur dengan benang lainnya. Suatu ketika, seorang perempuan datang meminta pakaian dari sutera, dan beliau langsung meminta pelayannya untuk mengeluarkan kain sebaju untuk wanita itu. Pelayannya segera mengambil kain sutera dari lemari dan menyerahkannya kepada wanita tersebut. Di antara banyak kedermawanan beliau, tercatat bahwa Imam Hanafi sering menyediakan berbagai kebutuhan bagi gurunya yang merupakan pakar hadis dan ahli fikih. Qais bin Arabi pernah menyatakan, Imam Abu Hanifah seringkali menyuruh orang pergi ke Baghdad untuk membeli barang dagangan dan membawanya kembali ke Kupah. Di Kupah, barang tersebut dijual dengan keuntungan yang cukup besar. Keuntungan ini terkumpul dari tahun ke tahun dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para gurunya, baik itu makanan maupun pakaian dan kebutuhan lainnya. Sisa dari keuntungan ini sesekali diberikan kepada mereka masing-masing. Cara beliau menyampaikan apa yang dikehendaki para gurunya adalah dengan mengatakan, "Ini adalah rezeki Tuan, yang Allah telah berikan melaluiku, maka terimalah dan gunakanlah untuk keluarga Tuan. Namun, dalam hal ini, janganlah Tuan memujiku, sampaikanlah pujian Tuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Misar mengatakan, Imam Abu Hanifah ketika membeli sesuatu untuk kebutuhan keluarganya, beliau juga membeli untuk kebutuhan para ulama dengan barang yang sama. Begitu juga ketika beliau membeli pakaian. Ketika beliau membeli buah-buahan atau kue untuk keluarganya, beliau baru melakukannya setelah memastikan bahwa beliau telah membeli untuk keperluan para gurunya.
Setelah membelikan untuk guru-gurunya, barulah beliau membeli untuk keluarganya. Ishaq bin Israil berkata, Imam Abu Hanifah adalah sosok yang dermawan, sangat baik kepada teman-temannya yang baik. Ketika hari raya tiba, beliau membeli berbagai hal yang diinginkan oleh sahabat-sahabatnya dan keluarga mereka sesuai dengan kedudukan masing-masing, kemudian mengirimkan hal tersebut kepada mereka secara diam-diam. Kecerdasan akal pikir Imam Hanafi. Mengenai kecerdasan akal Imam Hanafi, kita tidak akan mampu sepenuhnya menggambarkannya, seberapa tinggi tingkatannya. Paling tidak, kita hanya dapat merujuk pada apa yang pernah dinyatakan oleh para cendekiawan dan ulama dari zaman tersebut terkait dengan kecerdasan akal mulia beliau. Imam Ibnul Mubarak pernah mengungkapkan, aku belum pernah menjumpai seorang pria yang lebih cerdas daripada Imam Abu Hanifah. Imam Asjizjapi secara tegas mengatakan, tidak mungkin seorang wanita melahirkan anak laki-laki yang lebih cerdas akalnya dan tajam pikirannya dibandingkan Imam Abu Hanifah. Imam Ali bin Asim menyatakan, jika kita membandingkan akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, pasti akal mereka akan kalah. Terdapat sebuah kisah bahwa suatu saat nama Imam Abu Hanifah disebut di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, dan saat itu Raja mendoakannya dan berkata, Abu Hanifah adalah orang yang dapat memahami dengan akalnya mengenai hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata fisiknya. Imam Abu Yusuf berkata, aku belum pernah berteman dengan seseorang yang dapat dinyatakan bahwa ia pernah melihat sosok yang lebih cerdas serta lebih bijak daripada kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah. Dengan demikian, berdasarkan pengakuan dan pernyataan beberapa ulama pada waktu itu mengenai kecerdasan pikiran Imam Hanafi. Selain itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa jika Imam Hanafi bukanlah pribadi yang cerdas pikirannya, tentunya beliau tidak mungkin meraih gelar imam besar selama masa hidupnya. Dan tidak akan ada yang mengenal karya pemikirannya serta ijtihadnya mengenai ilmu-ilmu agama hingga sekarang ini. Kisah hidup Imam Abu Hanifah lebih dari sekadar catatan masa lampau. Itu adalah cerminan bagi kita mengenai pentingnya komitmen sejati. Dengan menelusuri perjalanan beliau, diharapkan kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendapatkan inspirasi untuk lebih mencintai agama ini. Kita akan melanjutkan cerita ini pada bagian kedua, yang akan menguraikan tentang usaha Imam Hanafi dalam mengejar ilmu, kecerdasan beliau mengenai fikih, pengetahuannya tentang hadis, serta kepandaian dalam bidang ilmu lainnya. Selanjutnya akan dibahas tentang perannya sebagai pengajar dan murid-muridnya yang terkenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.